sebelah kiri kita ini tuh kebaca ada Al-Qura University, Universitas Ummul Qura, ya, universitas tertua terbesar yang ada di Mekah, ya, bahkan ini menjadi rujukan daripada kampus-kampus yang ingin melanjutkan studi Islamnya. Ya, kalau di Saudi kita mengenal ada Ummul Qura, ada Universitas Islam Madinah, ya. Kalau di Tunisia ada Az-Zaitun, merupakan kampus Islam pertama di dunia, ya. Kalau di Mesir ada Al-Azhar. Ya, kalau teman-teman kita, ya, anak-anak kita pun sama, banyak yang kuliah di sini. Bahkan kuliah di Ummul Qura dan kuliah di Islam Madinah itu semuanya beasiswa dari asramanya, dari uang sakunya. Intinya tinggal belajar, tinggal maunya, gitu ya. Dan mudah-mudahan tadi harapan kita mungkin ada anak ataupun keturunan dari Bapak Ibu semua yang punya hasrat untuk mempelajari ilmu agama. Ya, silahkan yang mau ngambil bisnisnya, silahkan yang ngambil politiknya, silahkan. Tapi kalau bisa ada satu ataupun dua keturunan kita, keluarga kita yang mempelajari agama Islam, karena ini penting di dalam mendidik akhlak-akhlak beradab. Di depan kita, yang masih bangun aja terlihat ya, di depan kita ada pelang warna kuning, kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Nah, coba. Itu warna kuning. Ada ya, kelihatan ya. Ada pelang berwarna kuning, tulisannya Bidayatu Arafat atau Arafat Start Here. Apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Dari sini Saya Arafah. salah ngomong aja saya mah. Disinilah permulaan batas daripada Arafah. Jadi Arafah itu mahdudun, mempunyai batasan-batasan tertentu. Nggak boleh kita asal wukuf, asal berdiam diri, niatnya ingin wukuf di Arafah, tapi ternyata kita berada di luar wilayah batasan daripada Arafah. Nah, mana saja Arafah ini yang dipagari, ini Arafah. Nah, jalan pun masuk Arafah ini, ya. Ini masuk wilayah Arafah ke dalam, ya. Maka siapa yang wukuf di dalamnya masuk ke dalam wilayah Arafah. Banyak yang ingin kita bahas mengenai Arafah, tapi saya ingin mengenalkan dulu lokasinya. Ustaz, Arafah itu tempat apa? Arafah tempat wukuf. Wukuf apa? Wukuf pada musim haji tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Al-Hajju Arafah. Nah, ingat, Al-Hajju Arafah. Saya garis bawahi Al-Hajju. Orang yang melaksanakan ibadah haji wajib, bukan hanya wajib, kudu, bukan hanya kudu, harus wukuf di Arafah. Siapa yang meninggalkan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Gak sah. Misalkan bisa bayar dam, gak bisa. Misalkan saya sakit atau keluarga sakit, gak bisa jalan, gak bisa. Makanya nanti ataupun yang mudah-mudahan bisa berangkat haji semua, bisa lihat langsung. Itu ada wilayah, nah parkiran-parkiran kayak gini ada yang memang dipasang buat ambulan-ambulan. Jadi mau kondisinya sudah sekarat, sudah koma, tapi niatnya haji, wajib dibawa ke tempat ini. Kalau enggak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah, nggak bisa bayar dan nggak bisa bayar denda, nggak boleh. Ya, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Sedangkan kalau kita meninggalkan rukun yang lainnya, misalkan kita meninggalkan wajib yang lainnya seperti meninggalkan lempar jumroh, meninggalkan nafar misalkan ya, karena nafar itu ada tani, ada nafar awal, nafar tani. Boleh meninggalkan nafar tani ya, ataupun kita meninggalkan misalkan Muzdalifah ya, maka haji kita tetap sah. Hanya saja kita wajib membayar dam. Dan bayaran dam itu disesuaikan dengan nusuknya, ada aturan-aturannya. Baik, ya. Jadi tanggal berapa kita wukuf di Arafah Bapak Ibu? Tanggal 9. Ya. Ibadah haji itu rangkaiannya dari tanggal berapa? Ada yang tahu? 7. Ya, saya rasa sudah banyak yang ibadah haji nih di sini. Ada yang tahu? 9. Kita ulang-ulang lagi dari tanggal berapa? Tanggal berapa, Pak? Tanggal 8 Zulhijjah. Hanya saja tanggal 8 Zulhijjah tidak menjadi sebuah keharusan bagi jamaah haji untuk mengikuti prosesi tanggal 8. Tanggal 8 itu apa? Ada yang masih ingat? Tanggal 8 disebut dengan Yaumu Tarwiyah, hari Tarwiyah.
Nah, hari Tarwiyah tanggal 8. Tarwiyah itu apa maksudnya? Tarwiyah merupakan waktu pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, ya, mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Anaknya namanya Nabi Ismail. Ya, tarwiyah itu dari kata rawa yarwi tarwiyatan, ya, artinya Mimpi. bermimpi. Ya, mendapat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan, ya, punya anak tersayang, ya, lagi lucu-lucunya, tiba-tiba mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Coba gimana? Hah? Kita punya anak kita nih anak tersayang nih, tapi disuruh apa? Disuruh untuk menyembelih anak kita. Nabi Ibrahim pun sama manusia, punya rasa sayang yang luar biasa. Akan tetapi rasa sayangnya Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya, lebih tinggi lagi rasa sayang dan rasa patuh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap Nabi Ibrahim itu masih memikirkan apakah saya jalani atau tidak, apakah benar ini perintah dari Allah. Maka pada tanggal berapa? 10. Tanggal 10-nya, maka 2 hari berpikir. Nabi Ibrahim dari tanggal 8, tanggal 9 itu berpikir di tempat yang namanya Arafah, apakah ini benar perintah dari Allah, ya, sehingga memantapkan diri, ya, untuk menjalankan penyembelihan anaknya yang namanya Ismail, sehingga sudah mantap hatinya. Tanggal 10 Zulhijjahnya Nabi Ibrahim mulai melakukan penyembelihan kepada Nabi Ismail. Tempatnya nanti ada tugu ciri yang menandakan dulu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ya, akhirnya Nabi Ismail itu mati disembelih atau tidak? Ya. Tanggal 10 Zulhijjah, dengan mantap lillahi ta'ala Nabi Ibrahim ketika itu, entah wallahu alam pakai golok atau pakai apa, menempel di lehernya Nabi Ismail. Tiba-tiba Allah menggantikan sosok Nabi Ismail dengan seekor domba, seekor kambing, ya, sehingga itu menjadi syariat bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah Haji kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka di Indonesia tanggal 10 itu disebut dengan hari apa? Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, ya. Tapi berbeda dengan orang yang jamaah haji, tanggal 9 lah puncak daripada rentetan ibadah haji. Tanggal 8 Tarwiyah, diingat-ingat ya, tanggal 8 Tarwiyah waktu di mana Nabi Ibrahim bermimpi. Kemudian tanggal 9-nya merupakan proses dari mana pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh jamaah. Nah, kiri kanan ini merupakan lokasi tempat jamaah itu wukuf. Wukufnya gimana? Belum lama, baru saja berapa bulan yang lalu, ya, ibadah haji berkumpul di sini jamaah untuk melaksanakan wukuf, yang mana ini awalnya penuh dengan tenda-tenda. Satu tenda musim haji itu bisa menampung sampai 40 orang. Ya, kalau sekarang sudah dicabut karena tenda yang ada di Arafah itu tidak permanen. Jadi ketika setelah selesai wukuf maka dicabut, persiapan lagi tahun depan. Ini tenda-tenda nih, maktab, ya, bahasanya maktab. Maktab Indonesia itu nomornya berapa? Ada maktab 12 nih, nomor-nomornya maktab, ya. Maktab 12, maktab 13, ini nomor-nomor tempat mereka melaksanakan wukuf, ya, tenda-tenda. Kebayang sekarang panasnya sudah mulai menurun. Di Mekah sekarang paling panas paling 42. Ya, musim haji merupakan puncaknya musim panas. Saya dapat laporan dari teman-teman petugas di sini itu 48 derajat waktu tanggal 9-nya, kebayang. Pagi hari seakan-akan kayak siang hari panasnya luar biasa. Kita sudah sampai, kita jalan menuju Arafah, menuju Jabal Rahmah. Nanti di sana izinkan saya sedikit menjelaskan kisah mengenai Jabal Rahmah, ya, dan juga nanti akan kita kasih waktu bagi yang ingin kamar mandi, bagi yang ingin naik ke atas, tetapi tetap harus dikondisikan jangan terlalu lama karena waktu kita yang sangat terbatas. Mas ayo turun. Boleh menghadap sana. Malu saya dilihatin. Ya, pada sana. Ya.
Bismillah itu yang disebut dengan Jabal Rahmah. Memang Jabal Rahmah ini merupakan bukit yang sangat pendek ya dibandingkan dengan bukit-bukit yang ada di kota Mekah yang lain. Ya memang masuk akal karena Nabi Adam itu secara tinggi ya, jauh daripada tinggi umat manusia zaman sekarang. Ada yang mengatakan 12 hasta. Ya. Di puncak tersebut itu terdapat tugu yang menandakan bahwasanya di sana perjumpaan Nabi Adam alaihissalam dengan siapa? Dengan Siti Hawa, yang mana sudah ribuan tahun lamanya mereka dipisah. Nabi Adam Allah turunkan di perbatasan antara Sri Lanka dengan India. Kemudian Siti Hawa di mana? Ada yang masih ingat? Di Jeddah. Di Jeddah. Di Jeddah, maka kota Jeddah disebut dengan Juddatun, asal katanya adalah nenek moyang, nenek ya, maka di sana. Dan Allah pertemukan dua orang pertama yang Allah ciptakan, kemudian mereka bertemu di sebuah tempat yang namanya Rahmah. Rahmah itu kenapa dinamakan Rahmah? Karena di sanalah terjalin lagi kisah cinta, ya kasih sayang antara Nabi Adam dengan Siti Hawa yang sangat rindu, ribuan tahun lamanya tidak bertemu. Allah kembalikan pertemukan mereka di tempat yang namanya Jabal Rahmah. Maka sesuai dengan namanya, tempat ini namanya apa? Arafah. Arafah ini ya banyak sekali penafsirannya. Salah satu makna dari Arafah adalah dari bahasa ta'aruf. Ta'aruf itu artinya apa? Saling bertemu lagi, saling mengenal lagi, karena sudah lama tidak saling bertemu, sehingga bisa menjalin kisah asmara mereka antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian tempat inilah yang bisa menghasilkan keturunan-keturunan daripada manusia. Pertemuan inilah yang menjadikan kita ada. Pertemuan inilah yang harus bisa kita teladani, bahwasanya Nabi Adam dengan Siti Hawa selalu menjalin kasih sayang sesama antara suami dan istri, orang tua dengan anak, ataupun kita dengan sesama manusia. Ya, kita bisa memetik hikmah daripada Jabal Rahmah ini, harus bisa menjaga tali kasih sayang sesama umat manusia. Kalau kita mendekat, di sana banyak tulisan. Ya, misalkan di sana ada tulisan Mas Salman Lope siapa, banyak. Jangan-jangan pernah nulis. Kita cari di sana nama Salman ya. Kalau ada berarti beliau ini. Banyak sekali. Bahkan tugu yang warna hitam, terlihat warna hitam. Itu sengaja dicat warna hitam karena tanggung hitam. Maksudnya apa tanggung hitam? Di sana sudah banyak sekali coretan. Jadi kalau dari jauh warnanya hitam. Wah, siapa yang nulis di sana? Saya belum pernah nulis ya. Itu sekarang sudah sengaja dicat hitam. Awalnya sudah hampir hitam, jadi terlihat dari jauh itu hitam. Awalnya warna biru, tetapi sudah dicat hitam karena sudah banyak tulisan. Boleh nggak Ustadz kita nulis nama di sana? Ya, boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Rusak. Ngerusak, motorin, bagus logika asli. Ya. Dan juga tidak boleh kita melebih-lebihkan, karena tempat ini mempunyai keberkahan. Keberkahannya itu adalah menjadikan kita hikmah, bukan menjadi kita untuk meminta Gimana misalkan Ustaz, ini katanya terkenal dengan minta jodohnya. Buktikan minta jodoh di sini. Kalau terbukti nanti saya ikut. Saya setiap kesini pernah. Kali aja kata orang minta jodoh, sampai sekarang belum. Iya. Sabar Indonesia, sabar Indonesia. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadikan tempat ini menjadi hikmah bagi kita, pelajaran bagi kita, bukan ingin mencari sesuatu duniawi, ya. Tapi rasa sayang itu bisa kita tumbuhkan lagi di Jabal Rahmah. Ya. Kita boleh naik ke atas, hanya saja ingat kata Mas Salman tadi jam berapa? Jam 9:30 itu sudah harus sampai di bis. Karena supaya nanti tidak terlalu lama kita di sini, apalagi nanti kalau kita opsional mau ke Museum Wahyu itu bisa, waktunya masih cukup ya. Itu. Ya, kita sekarang di sini membaca Al-Fatihah saja ya, semata-mata untuk memuliakan tempat ini. Memuliakan di sini artinya ya kita bisa mengambil hikmah dari mana perjumpaan Nabi Adam dengan Siti Hawa yang memulai sebuah peradaban manusia. Baik.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita ada di Jabal Rahmah seperti penjelasan Ustadz Mahmud Abdullah. Jadi kita sini hanya sekedar bersiarah mengenang kisah dari pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, itu aja. Mungkin untuk edisi kita di Jabal Rahmah cukup sekian saja ya. Jangan lupa tetap dukung terus channel Rafli Perfect Official dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Dari Jabal Rahmah kami mendoakan kalian semua mendapatkan rezeki untuk berkunjung ke Baitullah, mengunjungi dua tanah suci di Saudi Arabia, baik itu umroh atau haji. Semoga dengan ini semua kalian juga bisa bersiarah, bisa berkunjung ke Jabal Rahmah. Salam sukses buat kita semua, yang terbaik buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.